Pupuk yang kita racik ini adalah pupuk NPK yang hasilnya itu bikin merinding sahabat ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Bahannya itu sangat sederhana saja sahabat ya. Dan cara membuat pupuk NPK cair ini unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, yaitu nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Nitrogen itu sangat dibutuhkan di fase pertumbuhan sahabat ya, dan fosfor atau fosfat itu dibutuhkan tanaman sehingga bisa merangsang akar, batang sahabat ya. Dan juga kalium ini membuat entar daunnya menjadi tebal dan hijau royo-royo dan terhindar dari penyakit sahabat ya. Nah, pupuk NPK ini yang perlu sahabat ketahui adalah cara pembuatannya dan prosesnya entar, dan hasilnya itu maksimal, dan ini bisa membuat tanaman kita itu berbuah menjadi lebat sahabat ya. Untuk tanaman padi itu malainya itu menjadi panjang dan terisi penuh. Untuk tanaman durian sahabat ya, sahabat bisa melakukan sistem kocor, dan maupun untuk tanaman cabai sahabat ya, sehingga entar untuk tanaman tersebut berbuah banyak dan berbuah lebat. Dan pupuk ini adalah pupuk yang memang bisa menggantikan pupuk yang namanya asam amino atau zat aktivator yang membuat tanaman kita itu pertumbuhannya cepat sahabat ya, dan membuat daunnya menjadi hijau royo-royo sahabat. Sahabat, yang kita siapkan di sini adalah pupuk NPK 16 pertama ya, yang berbentuk gerendulan seperti ini. Ini sangat dibutuhkan, kita butuhkan, dan kita hanya pakai pupuk ini sedikit saja antaranya. Yang kita butuhkan yang paling bagus itu adalah pupuk NPK 16 yaitu pupuk cap tawon sahabat ya. Itu sangat bagus daripada pupuk biasa. Soalnya banyak sekali pupuk NPK 16 ini adalah NPK tiruan sahabat ya. Itu yang perlu diperhatikan, yaitu merek cap tawon. Nah, oke sahabat, bahan yang selanjutnya ya, ini adalah air cucian beras yang kita sudah simpan selama 1 minggu. Dan memang dari air cucian beras ini sangatlah menyengat dari segi baunya sahabat ya. Tetapi unsur hara, maksudnya unsur dari vitaminnya itu sangat bagus untuk tanaman sahabat ya. Ntar kita kombinasikan dengan satu bahan lagi sahabat ya. Nah, di sini adalah micin ya sahabat. Micin bertujuan untuk merangsang pembungaan sahabat. Itu tujuannya untuk masa generatif. Dan untuk masa vegetatif dia bisa merangsang tunas-tunas baru sahabat ya. Itu tujuannya dari micin. Banyak sekali uji coba sahabat kita waktu itu menggunakan micin, sehingga untuk masa generatif juga bisa mengisi bulir-bulir padi sahabat ya, dan bisa membuat tanaman cabai misalkan menjadi berbuah lebat. Itu tujuannya sahabat ya. Oke sahabat, setelah ini sahabat, nah baru kita siapkan alatnya ya. Di situ kita udah siapkan air cucian beras sebanyak setengah liter ya. Langsung kita masukin ke alat yang sudah kita siapkan. Nah, kita masukin seperti ini sahabat ya. Ingat, cucian beras yang ukuran 1 minggu, jangan yang didadak sahabat ya. Setelah itu sahabat, baru kita siapkan NPK-nya yang garandulan sebanyak kurang lebih 3 sendok saja. Kita langsung masukin ke ini ya, ke air cucian beras tersebut atau air merata seperti ini sahabat ya. Tujuannya apa? Biar pelarutan dari fosfor NPK 16 itu terlarut secara maksimal sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah sahabat, setelah itu, nah ini udah jadi ya sahabat. Baru kita masukkan bahan seterusnya yang sudah kita siapkan barusan, yaitu micin ya sahabat. Jangan lupakan ini micin. Pertanyaannya, apakah bisa memakai garam? Kalau untuk garam sahabat ya, itu pupuk tunggal seperti yang tinggi nitrogen seperti urea misalkan sahabat ya, atau misalkan fosfat sahabat ya. Itu untuk garam krosok. Nah, kita cukup memakai 1 sendok seperti ini sahabat ya. Nah, kalau sudah itu langsung kita masukin ya. Nah, langsung kita aduk sampai merata. Tapi menurut pengalaman saya, micin ini dipastikan aduknya agak lama sahabat ya, karena micin ini agak lambat terlarut dan agak lambat menyatu dengan pupuk NPK 16 tersebut. Dari itu pengadukan harus benar-benar maksimal di sini sahabat ya, sampai merasa terlarut. Setelah itu sahabat, kita langsung masukin ke dalam botol yang sudah kita sediakan yang ukuran 16 liter. Nah, ini ya, kita masukin seperti ini. Entar tujuannya untuk apa? Kita harus menyimpan dari pupuk NPK 16 ini agar hasilnya lebih maksimal.
Kalau bisa 1 kali dalam 24 jam atau 1 hari 1 malam. Sehingga ntar waktu penyepraian itu hasilnya lebih maksimal ya. Jangan sampai didadak atau jangan langsung dipakai, pastikan itu. Nah, ini dia udah bentuk dan warnanya sahabat yang sudah jadi. Nah, itu cara membuat NPK 1616 super power dan ampuh untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita sehingga hasilnya lebih maksimal sahabat ya. Dan untuk dosisnya sahabat itu cukup 1 liter. Sahabat coba 1 mili dulu untuk 1 liter atau 2 mili atau bisa 5 mili. Disebabkan pupuk ini sangat keras sekali, ketika sahabat nyepre entar bisa gosong ya. Dari itu rendahkan dulu dosisnya sahabat ya, baru dispray ke tanaman yang masa vegetatif maupun tanaman yang generatif. Setelah ini sahabat, nah di sini saya akan mau menyepray tanaman ini pupuk NPK 16 yang sudah lama yang saya sudah bikin ya. Nah, kita bisa menyimpannya agak lama juga nggak ada masalah. Dalam satu tangki ini saya memakai kurang lebih 10 mili yang ukurannya itu sampai 16 liter ya, 14 liter maaf sahabat, 14 liter untuk penyepraian ke tanam yang akan saya kuatkan bunganya biar tidak rontok sahabat ya. Langsung kita masukin ke dalam tangki air, ke dalam tangki air sebanyak 14 liter sahabat ya. Ntar kita bisa menyepray ke tanaman cabai, tanaman padi yang kita mau rangsang tunas-tunasnya sahabat ya. Nah begitu, dan silakan sahabat praktikkan dan dicoba, semoga berhasil. Dan di sini saya akan tunjukkan tanaman padi yang tahun dulu saya sudah menyepray dan hasilnya itu lumayan bagus, dan tanda-tandanya bagus ke tanaman padi itu daunnya itu akan tergeletak dan lebih berat. Itu tandanya tanaman itu akan pasti bagus sahabat ya, silahkan dicoba. Nah itu dia cara pembuatannya. Sahabat bisa lakukan sistem spray atau sistem kocor untuk tanaman padi. Informasi lebih sahabat ya, agar tanaman padi kita itu tumbuh subur dan bebas penyakit sahabat ya, perlu sahabat lakukan yang itu ketika pengolahan lahan. Berikan yang namanya I4 ini sahabat ya. Nah ini, nah I4 ini itu adalah mikroba yang sangat dibutuhkan tanaman sehingga mempercepat dekomposer pada jerami sehingga cepat busuk sahabat ya. Nah untuk I4 ini sahabat bisa mengaktifkannya menggunakan air cucian beras dan gula merah sehingga entar siap saji untuk tanaman tersebut, dan kita spray ketika pengolahan lahan dan sesudah pengolahan lahan sehingga entar tanah kita itu menjadi tumbuh subur dan hijau royo-royo. Terus yang kedua, setelah pindah tanam sahabat ya, sahabat bisa memberikan tanaman tersebut yaitu hormon sahabat ya. Hormon ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman sehingga entar pertumbuhan pada tanaman kita itu 40% lebih cepat. Hormon yang saya berikan adalah tablet saga sahabat ya. Nah tablet saga ini adalah hormon vegetatif sampai dengan generatif sahabat ya. Kalau di fase pindah tanam atau generatif, hormon tablet saga ini sahabat ya mempercepat pertumbuhan tanaman kita itu 40% lebih cepat sahabat ya. Sahabat bisa lihat ini ya. Nah ini adalah tablet saga yang ada gibberellin acid dan juga auksin yang bisa merangsang tunas percabangan tanaman kita dan mengoptimalkan pembentukan buah, umbi dan biji, dan mempercepat perkecepahan benih, memacu pembungaan dan penyerbukan tanaman. Dan sahabat bisa campurkan juga memakai high note daun sahabat ya. High note daun ini adalah ada kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat dan juga kalium sahabat ini ya. Nah ini fosfat dan juga kalium yang untuk tanaman ini sangat dibutuhkan. Dan juga sahabat ya, di sini ada yang namanya ZPT atau zat pengatur tumbuh yang bisa mengatur pertumbuhan tanaman kita sehingga tumbuhnya cepat dan juga rata. Setelah itu sahabat ya, nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.